Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita seperti biasa belajar ya di bulan suci Ramadan ini untuk menambah ilmu kita sehingga kita bisa lebih mengerti, terutama dalam ilmu agama. Tugas kita sebagai seorang pelajar itu bagaimana, apa saja yang harus kita lakukan. Mari kita pelajari pada materi pada kesempatan kali ini. Untuk itu, mari kita buka materi hari ini, pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, dahulu ada dua orang santri. Dua orang santri ini mesantren di suatu pesantren. Yang satunya anak orang kaya dan yang satunya anak yang tidak punya. Anaknya orang yang tidak punya ini ketika di pondok pesantren dia hanya belajar biasa-biasa aja. Ya biasa-biasa aja ya, pokoknya belajar seadanya. Tidak terlalu rajin maksudnya, tidak terlalu rajin. Hidupnya serba kecukupan di pondok pesantrennya itu, serba kekurangan. Serba kekurangan maksudnya. Beda dengan yang satunya lagi, yang santri yang satunya lagi. Santri yang satunya ini dia anak orang kaya. Makan dengan yang lebih. Kemudian kehidupannya di pondok pesantren ya serba kecukupan, semuanya terpenuhi. Beda dengan yang tadi yang tidak punya. Tetapi ketika sudah pulang di pondok pesantren, masing-masing mempunyai perbedaan. Ketika ini anaknya orang kaya ini, pesantren yang kaya ini pulang karena orang tuanya meninggal, akhirnya dia pulang. Ketika di perjalanan dia kecelakaan. Akhirnya masuklah dia ke rumah sakit. Orang tuanya meninggal ya, sehingga tidak ada yang ngurusin. Kemudian hartanya habis untuk berobat dirinya karena kecelakaan. Berobat buat dirinya sampai semua harta orang tuanya habis, sehingga hidupnya dia sengsara, gelandangan. Sepertinya dia tidak punya lagi harapan untuk hidup. Kemudian ya seperti gembel-gembel ya, di jalanan. Padahal dia dulu orangnya sangat rajin sekali di pondok pesantren. Belajarnya rajin, sholat berjamaahnya paling rajin, kemudian baca Qur'annya paling rajin, pokoknya semuanya paling rajin. Sedangkan yang orang yang tidak punya ini, dia hanya pas-pasan aja. Coba kita lihat apa yang terjadi dulu di pesantrennya. Kita lihat, ternyata dulu dia di pondok pesantrennya, orang yang punya ini, santri yang punya ini, orang kaya, dia kurang menghormati gurunya, kurang takdim, kurang memuliakan gurunya, meremehkan gurunya, meremehkan teman-temannya, menganggap dirinya paling pintar, menganggap dirinya paling rajin, sehingga orang lain tidak dia hargai. Beda dengan santri yang tidak punya ini. Meskipun dia hanya santri yang tidak punya, belajarnya itu juga enggak ya biasa-biasa saja. Ketika dia pulang malah lebih dihormati. Orang yang mulia ketika dia sudah pulang malah menjadi seorang kiai di kampungnya. Karena yang tidak punya ini, dia menghormati dan memuliakan gurunya, juga teman-temannya, ilmunya semuanya dihormati. Dari kisah ini yang harus kita lakukan ke depannya, kita sebagai pencari ilmu Allah, ilmu untuk memuliakan dan mensyiarkan agama Allah. Langkah yang pertama adalah niat. Niat disebutkan ya, la budda lahu minan niyyati fi zamani ta'allumil ilmi. Wajib adanya niat seseorang ketika dia belajar. Kita mencari ilmu, sekolah, pesantren,
mencari ilmu di mana saja, terutama ilmu agama, niatkan dengan bagus. Karena niat itu menjadi pokok segala keadaan. Sebagaimana Rasulullah dikatakan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu, segala amal itu tergantung kepada niatnya. Ada amal perbuatan yang dunia, keadaannya dunia, amal dunia, perbuatan dunia, berbentuknya dunia, tetapi menjadi amal akhirat. Karena apa? Karena niatnya yang bagus. Amal dunia menjadi amal akhirat karena niatnya yang bagus. Kemudian ada juga amal akhirat, perbuatan akhirat, tetapi dinilai menjadi amal yang duniawi karena niatnya yang tidak bagus. Maka dari itu, niatkan segala sesuatu kita, perbuatan baik-baik kita dengan niat yang bagus. Meskipun itu pekerjaan dunia. Kalau kita sholat misalnya, sholat niatnya ingin dipuji, ingin agar orang lain memuji kita, disanjung, maka tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali sanjungan itu merugi. Itu padahal itu amal akhirat, tetapi bernuansa dunia, tidak mendapatkan apa-apa. Itu namanya riya. Maka niatkanlah yang bagus. Apa niatnya? Niat mencari ilmu. Bagi kita seorang pelajar, yang pertama harus niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita niat mencari ilmu hanya karena Allah dan kebahagiaan akhirat kita. Kemudian juga kita niat memerangi kebodohan dalam diri kita, memerangi kebodohan dalam lingkungan kita. Kemudian kita juga harus niat mengembangkan agama, mensiarkan agama Islam, menghidupkan agama Islam. Karena hidupnya agama Islam ini karena ilmu. Sebab ilmu agama Islam ini bisa tegak dan jaya. Maka dari itu, niatkan yang bagus, niat karena Allah. Saya niat mencari ilmu, menghilangkan kebodohan, menghidupkan agama Islam, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu niat yang bagus. Jangan sampai kita niat mencari ilmu karena dunia. Misalnya, saya pengen mencari ilmu setinggi-tingginya biar nanti saya menjadi pejabat, biar dihormati, gajinya besar. Saya pengen mencari ilmu biar sekolahnya yang tinggi sampai kuliah, biar nanti jadi PNS, gajinya besar, dihormati banyak orang, punya mobil banyak. Itu sudah salah niatnya, sudah salah ya. Jangan sampai kita niat seperti itu. Maka niatkan, perbaiki niat kita mencari ilmu ya. Hanya karena Allah saja kita mencari ilmu untuk kebahagiaan akhirat kita, bagian dunia dan akhirat kita terutama, dan menghidupkan agama Islam. Jangan sampai niat mencari kedudukan ya. Nanti kita akan menjadi rugi sendiri. Banyak kisahnya. Orang yang lama bertahun-tahun mencari ilmu, tapi pulang-pulang tidak dipakai, tidak dimanfaatkan oleh masyarakat, tidak dipakai oleh masyarakat, tidak berguna. Karena apa? Karena dia niatnya yang salah. Kita harus memilih ilmu, memilih guru kita dan teman-teman kita dalam mencari ilmu. Memilih ilmu apa sih yang harus pertama kali yang harus kita pelajari? Yang harus pertama kali kita pelajari ilmu adalah ilmu tauhid menurut kitab Ta'lim Muta'allim. Kenapa ilmu tauhid? Karena ilmu tauhid mengajarkan kita untuk mengetahui Allah dan sifat-sifat Allah serta para rasulnya. Semuanya mengajarkan kita untuk iman kepada Allah. Coba bayangkan, disebutkan awal wajibin ala kulli mukallafin. Pertama yang harus dilakukan, yang harus diketahui oleh orang muslim, oleh setiap muslim, yang wajib adalah mengetahui Allah. Bagaimana mengetahui Allah? Mengetahui sifat-sifat Allah.
ada yang namanya wujud, Allah itu wujud. Qidam, Allah itu dahulu. Baqo, Allah itu kekal. Dan seterusnya. Yang sifat wajibnya itu ada 20. Sifat muhalnya 20. Sifat jaiznya hanya 1. Fi'lu mumkinin aw tarkuhu. Kalau ini hafal, maka kita sudah termasuk orang yang benar-benar Islam dan beriman. Karena itu kewajiban untuk kita. Jadi jumlahnya itu semuanya ada 50 ya. Sifat wajib Allah ada 20, sifat muhal Allah ada 20, 20 ditambah 20 menjadi 40. Sifat jaiz Allah ada 1, berarti 41. Ditambah lagi sifat wajib bagi Rasul ada 4, menjadi 5 ya. Sifat wajib bagi Rasul ada 4, apa saja? Sidik, amanah, tabligh, fatonah, yang itu. Kemudian sifat muhalnya juga ada 4, 45 ditambah 4 jadi 49. Kemudian juga jaiznya 1, jadi 50. Sifat ya 50 si aqaid ini harus kita ketahui. Kalau kita tidak tahu, kita akan berdosa sebagai seorang muslim. Karena itu kewajiban untuk kita untuk mengetahui. Makanya yang harus dahulu kita pertama harus kita pelajari adalah ilmu tauhid. Itu. Kemudian juga kita harus pintar-pintar memilih. Bagaimana cara milihnya? Yang pertama harus ilmunya harus mumpuni, ilmu agama terutama ya. Ilmu agamanya harus dalam. Harus berpengetahuan mendalam tentang ilmu agama. Kemudian juga seorang guru harus yang kita akan pilih adalah harus mempunyai akhlak yang bagus, menghindari dari perbuatan-perbuatan haram. Kemudian juga seorang guru yang bagus akhlaknya dan kita senang kepada beliau. Itu ya, kita harus pintar-pintar memilih guru. Guru kita, guru ngaji kita di kampung ya, yang mengajari kita mulai dari alif ba ta sa sampai bisa membaca Al-Quran, yang mengajarkan kita mulai dari wudhu sampai bisa sholat ya. Itu kita harus kita muliakan, kita hormati, kita ta'zimi. Janganlah mengutamakan ustadz yang di medsos, Facebook, di YouTube yang banyak pengikutnya, terus kita meremehkan guru ngaji kita yang di kampung. Jangan seperti itu. Guru ngaji kita itu lebih mulia dari mereka ini. Apakah mereka mengajarkan kita sholat? Tidak. Apakah mereka mengajarkan kita ngaji alif ba ta sa? Tidak. Yang mengajarkan kita alif ba ta sa, yang mengajarkan kita wudhu, yang mengajarkan kita sholat adalah guru-guru kita yang di kampung ini. Makanya jangan sampai kita melupakan jasa-jasa beliau ini ya. Harus kita hormati, harus kita muliakan. Siapapun yang mengajarkan kita kebaikan tentang ilmu agama, guru kita di kampung, guru kita di sekolah, harus kita hormati. Jangan mengutamakan ustadz yang lebih masyhur, lebih terkenal di Facebook, di YouTube, di TV dan sebagainya, tapi melupakan guru-guru kita yang mengajarkan kita dari mulai nol. Jangan sampai kita seperti itu ya. Kemudian juga kita harus memilih teman yang bagus, karena kalau teman itu bagus, kita juga akan bagus. Kita pengen tahu orang itu akan bagus atau tidak, lihatlah temannya. Siapa temannya? Kalau temannya bagus, maka dia akan bagus. Kalau temannya jelek, maka dia akan jelek. Maka dari itu, kalau ada orang yang bagus akhlaknya, tingkah lakunya, tutur katanya, maka kita dekati. Jadikan dia teman untuk kita. Tetapi kalau ada orang yang tidak bagus akhlaknya, moralnya kurang, maka jangan sampai kita berteman dengan dia. Bukan berarti kita benci dia, bukan berarti kita jauhi dia, tetapi hanya berikhtiar. Jangan sampai kita berteman dengan dia. Kita tidak boleh benci dengan dia yang tidak bagus akhlaknya, dan kita tidak boleh dendam atau tidak suka dengan dia. Hanya saja kita menjaga jarak kita, jangan sampai berteman dengan orang-orang yang tidak bagus.
Dalam sebuah syair seringkali disebutkan ya, janganlah bercermin di air keruh karena tak mungkin kau melihat wajahmu. Jangan berteman dengan orang yang buruk tingkahnya, nanti kau akan terjerat oleh setan yang keparat. Jadi kalau kita berteman dengan teman yang tidak bagus, nanti kita juga ikut-ikutan tidak bagus. Contoh misalnya, ada tukang minyak wangi. Kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi, pasti kita akan kecipratan wanginya, ketularan wanginya, kena wanginya. Kalau kita berteman dengan yang suka main api, pasti kita akan terkena apinya. Kalau kita bermain air, pasti kita akan terkena air. Maka itu carilah teman yang bagus agar kita menjadi anak yang bagus juga, yang bagus akhlaknya, budi pekertinya ya. Kemudian juga kita harus mengagungkan ilmu seperti cerita yang awal tadi, mengagungkan ilmu. Caranya bagaimana mengagungkan ilmu? Salah satunya harus kita perdalam ya, ilmunya. Yang contoh nih ya, kadang-kadang ada yang membawa buku dikewer-kewer, tahu dikewer-kewer ya, dikewer-kewer atau ditaruh di sini. Tiap itu tidak mengagungkan ilmu, salah satunya tidak menghormati ilmu. Bawalah buku, bawalah apa saja yang berkaitan dengan ilmu dengan hormat ya, taruh di sini ya, taruh di sini atau taruh di sini. Jangan sampai juga dikewer-kewer kayak tadi. Terus bedakan cara menempatkan Al-Quran dengan buku-buku yang lain. Al-Quran tempatkan yang paling tinggi, tidak boleh ditumpuk dengan buku-buku yang lain. Itu cara mengagungkan ilmu. Kemudian juga kita harus menghormati ahli ilmu, yaitu guru-guru kita. Seperti tadi Bapak jelaskan, harus kita hormati guru-guru kita ya. Sebab keberkahan ilmu, kemanfaatan ilmu, kita menjadi bermanfaat, kita menjadi berguna, itu karena sebab kita menghormati guru, memuliakan guru. Caranya bagaimana? Caranya harus kita dengarkan nasihatnya, petunjuknya, akhlak yang baiknya, kita dengarkan, kita tiru. Kalau guru kita memerintahkan yang tidak bagus, maka kita wajib tidak taat kepadanya ya. Dahulu ada seorang santri yang sangat diistimewakan. Santri ini diistimewakan, sedangkan santri-santri yang lainnya pada cemburu, pada iri. Akhirnya pada ngadu, Pak Kiai, kenapa sih itu kok santri itu kok diistimewakan sekali, sedangkan kami tidak? Kamu pengen tahu jawabannya? Iya Pak Kiai, besok kamu bawa ayam semuanya. Semuanya santri bawa ayam dan pisau. Hanya besokan harinya pada kumpul membawa pisau dan ayam. Sudah datang semuanya, sudah kumpul? Sudah Pak Kiai. Silakan pisau dan ayamnya kalian sembelih. Terserah di mana saja, jangan satu pun yang melihat. Jangan sampai siapapun melihat kamu menyembelih. Akhirnya semuanya menyebar kemana-mana. Ada yang kolong jembatan, ada yang di kolong tempat tidur, di tempat gelap, karangan, di tempat yang paling tinggi, tempat yang paling jauh, semuanya ngumpet. Ini santri yang satu ini, yang diistimewakan ini, bingung. Saya nyari di mana ya? Saya mau nyembelih, waduh bingung nih di mana ini. Katanya jangan sampai ada yang melihat. Akhirnya semuanya sudah pada menyembelih, sudah pada disembelih ayamnya. Kumpul semuanya. Gimana? Semuanya sudah disembelih? Sudah Pak Kiai. Terus Pak Kiai melihat, ini kok santri yang diistimewakan gak disembelih ayamnya. Hanya ditanya, kamu ayamnya kenapa masih utuh gak disembelih? Mohon maaf Pak Kiai, kata santri yang diistimewakan ini. Tadi kata Pak Kiai itu menyembelih ayamnya jangan sampai ada yang melihat, siapapun jangan sampai ada yang melihat. Tapi Pak Kiai, saya cari tempat di mana-mana itu untuk tempat menyembelih, saya tidak bisa lari dari yang maha melihat, yaitu Allah.
Allah selalu melihat saya, Pak Kiai. Saya tidak bisa menyembelih ayam. Akhirnya Pak Kiai ngomong, inilah keistimewaan santri yang saya istimewakan ini. Dia istimewa. Selain menghormati gurunya, dia takut pada Allah. Hanya takut pada Allah. Maka kita sebagai seorang pelajar mengerjakan sesuatu jangan sampai takut karena orang tua kita, takut dimarahi orang tua, takut dimarahin guru, atau takut karena apa-apa, takut karena hukuman. Jangan, tapi takutlah karena Allah. Takutlah wasiat guru, takutlah wasiat orang tua. Allah selalu melihat kita dalam keadaan apapun. Meskipun kita sembunyi di tempat yang paling gelap, nggak ada orang yang bisa melihat. Sembunyi di tempat yang paling terpencil, nggak ada orang yang bisa menemukan, tapi Allah maha mengetahui. Itu ya yang harus kita perhatikan sebagai seorang pelajar. Pertama, niat yang bagus, kemudian memilih ya, pertama kali ilmu yang harus kita pelajari adalah ilmu yang berkaitan untuk mengenal Allah. Kemudian memilih guru yang bagus, yang mengerti ilmu agamanya, yang paham dan akhlaknya juga bagus. Teman juga kita harus memilih teman yang bagus ya. Dan kita harus memuliakan ilmu dan memuliakan guru-guru kita ya. Itu saja yang bisa dapat kita ambil pelajaran pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Silakan bagi yang bertanya, tanyakan lewat komentar atau lewat WA saja. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.